welcome to Broom Podcast. Halo Bro Harry, halo Om Victor. Dipanggilnya Om. Gila, kok dari dia? Keren ya, kita ada ini ya, ada narator. Okay. Jadi apa nih? Broom Podcast ini apa? Coba jelasin. Oke, ini siapa yang mau jelasin, orang tua atau orang muda nih? Bebas. Lu aja yang eksis udah. Oke. Pada main doang. Jadi guys, Brooms itu adalah ini kita mau ngebahas tentang seputar apapun yang lagi hits. Tapi kita bakal lebih mendetail ke sisi sebagai kita cowok, lelaki, cowok ini. Cowok apa cowok? Apa itu Cowok. artinya? Waduh, gue langsung dihajar aja. Ini gue bakalan gak aku nih sebenarnya sama om-om satu ini. Ya. Tapi gue butuh perspektifnya dia ya kan. Ya kita sama-sama lah Iya, bareng-bareng sama-sama. aja ya. Tapi satu hal, kita bakal ngebahas dari perspektif yang ya bisa dibilang ini pandangan dari dua sisi yang berbeda sebenarnya dari gua yang ya bisa dibilang anak muda ya kan, dan dari satu sisi dari om ini yang lebih bijak. Begitulah. Iya. Nah kita bakal ngebahas lebar sebenarnya, cuman ada satu hal yang bakal kita sampaikan nih om. Kita mau ngebahas dari perspektifnya seorang lelaki ya. Ini Ya. kita banyak apa ya? Ada fenomena baru Nah, di apa kalangan tuh? Gen Z. Apa? Marriage is scary. Marriage is scary. Ya. Setuju. Karena banyak ketakutan perempuan-perempuan zaman sekarang itu untuk menikah gitu. Gimana tanggapan kalian? Nah, ini dari gua Coba, dulu kali ya, dari gua dulu ya, gimana? dari gua Dari dulu sisi ya. lo. Ini, dulu, ini gua ada yang ganjel sebenarnya, Bi. Kita belum ada tagline, gila. Oh iya ya. Belum ngomongin tagline. Coba gue lempar ya. coba. Broom Podcast. Brum. Ini. Apa tadi tentang Mary is scary nih. Coba lihat. Kita tonton dulu, Om. Kita tonton dulu. Jadi banyak apa ya, ini sebenarnya berangkat dari ketakutan sih sebenarnya. Ya apa ya, kalau menurut gua ini gua melihat fenomena sosial media sih. Fenomenanya itu kebanyakan yang bikin tren ini adalah cewek gitu. Jadi kebanyakan cewek ngungkapin mereka tuh takut buat nikah. Tapi bukannya cowok juga banyak pikiran-pikiran ini juga. Nah ini yang kita bahas justru. Jarang banget cowok yang ngebahas buka, ini. yang buka. Iya, sekalinya ada yang ngekantor di sosial media habis nonton Iya. Wah ini bro code banget ya. Iya, ini. Makanya yang nggak ada di tempat lain adalah kita bakal banyak ngebahas tentang bro code ini. Iya. Justru yang apa ya? Yang sebenarnya ini penting ya, curahan hati cowok lah ya kan. Nah, cewek itu kebanyakan gini bahasanya. Gua takut nikah karena gue takut dapet cowok yang gak bertanggung jawab katanya. Takut cowok yang, apalagi kemarin tren KDRT ya Bi ya? Iya, banyak banget. Ada kasus KDRT, takut iya. dapet cowok yang KDRT, takut dapet cowok yang selingkuh. Padahal faktanya Kan banyak yang terbalik juga. Ya nggak sih? iya, Wemen, emang emang cowok doang yang kayak begitu? Kalian juga ya kan? Setuju gak? Ih, dia main apa anjir? Dia main apa nih? Oh, belum dong. Oke. Kita kan topiknya masih berpembukaan. Oke, nah gua sih sebenarnya apa ya? Sebenarnya tren ini ya aman-aman, ya sah saja. Karena kan mungkin pengalaman setiap orang beda ya. Maksudnya Pasti beda-beda. mungkin cewek banyak yang bikin ini karena mereka banyak yang punya pengalaman ketemu sama cowok yang brengsek. Atau banyak cerita-ceritanya seperti itu. Betul. Bisa jadi karena cerita. Bener. Nah tapi maksud gua nggak semua orang takdirnya sama nggak sih? Setuju. Sendiri kan? Bahkan kalau misalnya dengar mungkin dari sisi gua gitu ya. Ya lo yang namanya marriage, jujur kalau cowok sih pas lagi buat pernikahan nggak banyak mikir. Tapi justru mikirnya setelah menikah. Oh ternyata ini lo itu lo. Wah, relate sih. Bener gak sih? Relate. Ya mungkin nggak semuanya ya. Tapi kayaknya ada beberapa yang justru masih kayak gitu. Ya kan cowok kan biasanya kan nggak mikir panjang gitu. Dia cocok. Udah oke. Yuk, barengan yuk. Oke. Tapi kan mungkin dia nggak mikirin. Oh ternyata banyak ya Setelah komitmen itu, lain-lainnya. iya. Tapi menurut lu salah nggak om itu kayak gitu? Ya sah-sah aja sih menurut gua ya. Karena kan nggak tahu, ini nggak tahu yang berusia yang lain atau yang lain pada setuju juga. Ya kita kan namanya juga cowok ya. Kalau kita udah merasa ini pasangan hidup, ya apapun itu ada caranya lah, Yes. ada jalannya.
ya intinya cowok itu mau mengusahakan kan. Intinya dari segi apapun ya. Yoi. Tapi kan kenyataannya cewek-cewek itu maunya kelihatannya sebelum married itu harus ngeliat cowoknya udah kelihatan. Nah ini rata-ratanya sekarang masalah kayak gitu. Ini jadi tren di sosial Ya, ya. media. Makanya banyak yang ngomong cewek-cewek sekarang tuh banyak yang standar TikTok. Maunya enak, value-nya mereka nggak lihat diri sendiri, tapi kayak nuntut ke cowok udah A, B, C, D, lu gimana? Ya itu keracunan dari situ sih menurut gua. Iya. Itu subjektif banget ya. Ya, Soalnya kan kalau kekhawatiran pasti ada lah. Semua cowok pun pasti ada pun sedikit. Tapi itu nggak harus menjadi yang sangat mandatori sih. oke. Ya nggak sih? Benar. Nah ini gue pengen nanya sama lo. Kalau lu sendiri, ya kan nih, kalau lu sendiri nih, Ini gua kayak pengen dibuka, dikorek ini apa? nih? agak dong. Kalau lu sendiri sebenarnya dulu ya. Dulu sebelum lu memutuskan untuk menikah, apa yang lu takutin? Apa ya? Mungkin kalau dipikir-pikir lagi lebih gue susah jelasinnya, tapi lebih can I sustain the marriage, dalam arti kayak keperluan buat rumah tangga lain-lain gitu kan ya, mungkin segi materi kalau cowok biasanya. Iya, benar. Lu kayak gitu gak sih lu? Satu doang gua. Apa tuh? Gua takut gak bisa nafkain bini dan anak gua nanti. Itu doang satu. Tapi kalau cewek di sosial media banyak banget. Tapi kalau kita lihat ya itu tadi itu kayaknya keracunan sama social media. Tuh. Tapi itu di surface-nya doang gak sih sebenarnya? Tapi gimana ya? Dulu gua gak percaya sebenarnya sama tren sosmed kayak gini. Tapi kesini makin kesini tuh orang kayaknya itu jadi diterapkan gitu loh. Jadi kayak bener-bener mereka tuh kayak gitu. Ya apa ya, kayak sesimpel pacaran deh. Wah, aturan-aturan cewek sekarang khususnya ya itu banyak banget sih, gue lihat beda banget kayak dulu. Bener gak sih, Bi? Benar, Setuju gak sih? Setuju. Menurut lu kenapa sih pada kayak gitu sekarang? Pertama Jujur, sih gua kan masih belum paham nih maksudnya Iya, kan iya. dengan mereka gitu. Sekali kan cerita gue kan dulu beda. iya. Jadi yang sekarang kayak gitu kenapa sih penasaran juga? Ini pendapat gue ya, ini pendapat gue pribadi sih sebenarnya kayak lebih ke sebenarnya orang tuh makin kesini makin kritis sebenarnya. Sebenarnya bagus, orang tuh kritis, cewek-cewek tuh kritis sekarang. Makin ada standarnya. Makin punya standar kan, sebenarnya standar itu tercipta karena banyak pengalaman gak bagus kan dari orang lain, dari dirinya sendiri. Mereka kritis, Ya, gitu. Terus banyak juga ya, campaign independent woman, ya kan. Terus apalagi tuh banyak lah campaign Female seperti itu. empowerment dan Betul. lain-lain. Nah itu menurut gue tuh sedikit banyak berpengaruh ke orang-orang sekarang melalui ya sosmed. Sosmed kan menyebarkan ya, Ya. penyebaran. Mungkin mindset orang jadi berubah tuh gara-gara itu gitu. Tapi ya balik lagi, maksud gua hidup itu kan nggak semuanya teori ya. Betul. Bener nggak sih? Benar. Kadang kita mikir si A gimana, si B gimana, taunya ketika lu udah kenal sama orang itu ya nggak kayak gitu. Ya, sayang banget sih kayak gitu ya. Enggak, soalnya ya again ini dari persepsi gue gitu ya. Ya itu cuman kayak skin deep doang sih ya nggak sih? Benar. Cuman yang karena ada cerita ini, ada cerita itu. Tapi sebenarnya di sisi cowok kan juga lebih dalam dari itu, tau nggak? Betul. Kayak ya bukan hanya kayak udah makan belum, ini udah bisa kayak misalnya gitu. Apa sih kan nyarinya? Punya rumah, Benar. kerjaan Standar. stabil, Standarisasinya. kendaraan yang berroda sebanyak panjang, banyak lah gitu-gitu ya berarti ya. Betul. Ya mungkin di zaman sekarang kayak gitu kali ya. Tapi yang disayangkan kayak kan itu harusnya kan yang namanya kalau bersama marriage itu kan mestinya sama-sama growing up together gitu. Ini growing up together, terus menurut gue paling penting apa? Kesetaraan gak sih? Katanya lu pada pengen Udah setara efek gitu. kesetaraan tuh gini, maksud gue lu punya value masing-masing sama. Gini, kayak cewek menuntut cowok punya A, B, C. Dari sisi cewek apa value-nya? Equality. Equality. Setara kan, bener ya? Setara. Bener. Maaf ya, bahasa Indonesia gue masih belajar. Wih, oke. Tapi ya sama sih, sebenarnya tujuannya ke situ sih. Maksudnya bener gak? Setuju gak? Iya, harus tahu Agree, dong, agree. ya kan? Ya. Contoh, ya kan? Ini gue pernah baca sih di sosmed, pernah lihat satu konten kayak ada satu cewek pengen punya cowok punya mobil Fortuner. Spesifik lagi ya. Spesifik. Dia pengen punya cowok yang punya mobil Fortuner. Tapi si cewek ini ternyata ditelisik. Dia dari, ya maksudnya dia nggak punya mobil. Oke. Lu punya permintaan kayak gitu minimal lu bisa nyetir atau lu punya mobil baru lu bisa nuntut cowok yang kayak gitu, ngerti gak?
Dia pilih-pilih dengan bangganya harus dapet cowok yang punya kendaraan segala macam, sedangkan dirinya enggak. Maksud gue kayak, ya lu nggak kayak gitu dong. It's sad. Iyalah, itu kan Tapi kayak- ada loh cowok yang menerima itu gitu loh. Akhirnya ya royal ke ceweknya segala macam. That's the difference. Cowok bisa nerima hal itu, tapi cewek bisa nerima nggak? Bener gak? Bener. Cowok punya sesuatu, ketika nerima cewek yang gak punya sesuatu, oke. Tapi kalau cewek gak punya sesuatu, maunya dapet cowok yang punya sesuatu. Iya, anjir gue jarang banget. Jadi kayak gitu Bener dong, logik gak sih? Logik loh. Tapi itu kan cara pandang pacaran. Perspektif. Iya. Perspektifnya pacaran. Kalau setelah menikah, nafkah nih soal nafkah. Si istri ini lebih besar nafkahnya daripada suami. Oh ya itu sering banyak tuh yang Oh, aneh-aneh kejadian. juga tuh. Ya. Maksudnya pendapatan istri lebih gede. Iya, pendapatan suami, istri iya, lebih gede. Itu gimana nanggapin? Gini, kalau menurut gua, balik lagi. Lu reason lu untuk bersama tuh apa? Ya kan? Gini. Kan pasti ada persetujuan dong. Iya. Ada yang menerima pasangannya memang mereka backgroundnya masing-masing udah kerja kan. Iya. Di perjalanan si cewek lebih gede Lebih gede. penghasilannya. Ya itu kan udah urusannya emang mereka berdua dong, maksudnya ya rata-rata harusnya aman-aman aja harusnya ya. Harusnya. Secara logika aman-aman aja. Seperti yang lu bilang seharusnya. Seharusnya. Tapi kebanyakan kan Tapi nggak begitu. kebanyakan itu jadi masalah memang. Hmm. Nah, pertanyaan gua, emang yang menentukan karir itu siapa? Nah, tapi mungkin kebalikan pertanyaan itu ya. Karena yang gue ngeliat memang karena kalau sudah dalam pernikahan or the marriage, ya lu sebagai kepala keluarga ya harus mencoba bagaimana caranya. Ya. Tapi it's true, sadly gitu ya. Kadang yang kayak ibu pernah dengar cerita, kalau misalnya istri punya pendapatan lebih tinggi dari suami, itu kadang-kadang suaminya suka ditekan. Bener. Kan banyak cerita kayak gitu kan. Gede kepala ya ini. Ya. Ya sadly Yes, ada seperti iya, gitu. Ya kayak contoh ini sih gue mendengar, gue nggak melihat di sosial media tapi mendengar gitu. Kayak dibilang ini suami ngapain sih kerjaannya cuma gini doang. Gua yang apa tuh yang menghidupin keluarga lain-lain. Ada yang seperti itu. Oke. Ya kalau dalam perspektif seperti itu, ya ini pendapat gua nih. Iya. Ya, lu sebagai suami, kepala keluarga, ya lu jangan merasa tenang apa adanya. Lu harus berusaha. Agree. Setidaknya lu imbangkan atau memang lu bisa ya show that you're the man. Yes. Ya ini mungkin sedikit maskulin gitu ya. Iya. Tapi ya lu sebagai cowok masa mau sih digituin. Nah, kalau gue gini sih, gue agree banget sama lo. Cowok itu usahanya harus lebih keras dari cewek. Tapi kalau udah ngomongin pendapatan penghasilan, menurut gue itu nggak jadi masalah harusnya. Gitu loh. Karena gini. Beda nih. Iya, karena gini loh. Maksud gue karir itu nggak bisa ditebak. Ini gue yang udah pernah kerja ya. Ada orang yang startingnya bareng sama gue, Iya. backgroundnya sama, segala macam sama. Tapi kan kadang-kadang di perjalanan tuh ada aja. Namanya usaha itu kan kita ada kendala, ada yang lancar. Selama lu punya pasangan, kerja kerasnya kelihatan, lu harus respect sih, gitu. Jadi kalau urusan lu pendapatnya lebih gede, ya itu bonus gak sih? Ya, setuju. Tapi sekali lagi nih ya, semodern-modernnya kita sekarang. Ya, ini mungkin gua masih old school lah ya. Oke, kelihatan. Enggak ya. Peace. Sensor ya. Lanjut. Ya, pokoknya lupa kan. Oh ya, soalnya gimana pun juga, ya yang namanya keluarga, walaupun misalnya, ya yang penting kita aja deh, sama-sama ngerti. Pasti ada ini yang ke keluarga. Keluarga luar apa? Oke. Kan lihat kan, apalagi dari keluarga pasangan. Iya. Yang mau nanyakan, saya lagi, jadi pasangannya kok kayak gini ya? Oke. Kok anak gue yang capek ya? Oke. Nah ini kan perspektif orang tua lah. Gitu. Jadi kebayang nggak sih, misalnya kalau, ini bayangan gue gitu, anak gue sekarang adik perempuan. Ternyata kalau misalnya dia dapat dia lebih besar, good for her, mau kebantu gitu ya. Tapi pasti sebagai orang tua akan bertanya, ini suaminya usahanya apa sih? Barengin nggak sih? Ada mencoba sesuatu nggak sih? Atau ya udah bini gue udah enak-enak kayak gini ya gue nyata aja. Ini sebagai perspektif orang tua, ya kan? Ya Kan? Keceplosan kan gue bilang apa, tapi emang bisa bohong sih. Nah, itu namanya insting. ya parenting lah. Parenting. Anjay. Ya, tapi ya ini soalnya banyak ya
perspektifnya kan lebar banget ya. Iya, gitu iya. ya bro ya. So kalau gue masih tetap menjaga, menurut gue ya, kita sebagai cowok ya harus yang memang menjadi pilar di keluarganya. Oke. Walaupun saya bilang ya emotional support dan lain yes, tapi kita nggak memungkirkan, we cannot deny the fact monetary value also is important. Oke, gitu sih kalau dari gua ya. Tadi lu ngomongnya kan Om, maksudnya ini lebih ke pandangan keluarga kan, sebenarnya kan. Ya balik lagi, maksud gua gini kan, lu memutuskan untuk menikah itu kan pasti lu udah menimbang sesuatu dong, ya kan. Ini gua ngebahas tentang after marry-nya kan, setelah menikah kan, ya kan di perjalanan kadang nggak tahu Ya, namanya kendala betul. ekonomi seperti apa Ya. gitu. Ya, gua sih mikirnya simpel gini, kalau lu nanti kalau ini buat cewek-cewek ya, kalau lu nantinya ngerasa punya penghasilan lebih besar dari suami lo, ya mending lu nggak usah kerja, biar itu nggak jadi masalah. Tapi lu harus punya apa ya? Harus punya pandangan, ya berapapun yang dikasih sama suami lu, selama suami lu mau kerja keras, ya itu nggak jadi masalah. Kalau gua gitu. Ini perspektifnya kok lebih old school daripada gua ya. Ya ini ngomongin patriarki kan. Nah tapi beda lagi nih, kalau lu memang bersedia untuk membantu keluarga, membantu ekonomi suami lu, ya itu harusnya nggak jadi masalah dong, nggak jadi alasan. Ya intinya sama-sama ngebangun gitu. Ya, yang artinya kan sebenarnya bukan lu bisa apa enggak, Iya. tapi lu mau apa enggak. Mau apa enggak, usahanya sekeras apa. Ya kalau beda lagi, kalau laki lu emang meras-marasan ya itu beda urusannya. Ini kan diibaratkan nih value-nya sama nih, Iya, usahanya sama-sama yang kerja keras, tapi memang yang hasilnya memang beda. Misalkan si cewek dia punya penghasilan lebih gede dari suami, itu harusnya nggak jadi bahan ribut dong. Harusnya justru support seharusnya. Tapi kebanyakan memang ya itu ngerasa dia kok gue bisa ya, suami gue nggak bisa. Jadinya itu yang jadi masalah sih. Kalau gue mau aja asli harga diri di atas gitu ya. Atau ada istilah split bill. Oke. Jadi penghasilan istri lebih ke kebutuhan sehari-hari, penghasilan suami lebih ke kayak bayar KPR, mobil, listrik dan lain-lain. Wah itu lebih bijak. Gue lebih bijak sih kayak gitu. Itu iya, tapi kenyataannya sih susah ya. Iya. Karena kalau kayak gini nih kita ngomongnya, kayak kadang deh, coba nih ya benar apa enggak ya. Biasa kan nih zaman sekarang ada yang namanya sebelum menikah atau marriage gitu, pisah harta. Yes. Tapi itu biasanya menjadi sebuah apa ya? Kalau bencana nggak sih menurut gue? Iya, jadi sebelum marriage kadang-kadang, Iya. oh lu udah hitung-hitungan kayak gitu ya apa ya? Kira nggak jadi. Betul. Banyak nggak sih kisah yang kayak gitu? Banyak. Nah, wah ini tapi gue sebagai anak muda ya, tapi bener om nih. Ini gue nggak tahu bro setuju atau enggak sama gue, tapi sebenarnya itu kan lebih ke prinsip ya. Kalau prinsip gue, jujur, yang namanya gue menjadi suami, misalkan gitu kan, itu kan kewajiban gue ya, nafkah ya. Gue akan ngasih semuanya uang yang gue punya ke istri. Kalau bila mana istri gue punya penghasilan, itu yang punya dia, hak dia. Gue gak akan menggugat itu. Selama gue megang uang untuk operasional gue dan gue bisa makan, gue aman-aman aja sih. That is the real man. Yes. Tapi dengan itu, Real man. tunggu dulu, dengan sorry. itu, lu merasa kayaknya ada apa sih yang menjadi kayak, oh it's difficult, it's hard, karena lu harus melakukan itu. Gue sih lebih melihatnya itu adalah tanggung jawab. Dan wah ini agak berat sih ngomongnya. Itu sebenarnya faith gue sih, keimanan gue, karena prinsip gue berdasarkan dari pengetahuan agama gue. Oke. Gue sebagai lelaki emang kewajiban gue untuk nafkahin, intinya kayak gitu. Berapapun duit yang gue punya emang itu kewajiban gue harus dikasih ke anak istri gitu. Kalau gue kayak gitu. Nah nanti kan ada yang ngomong, ntar lu ketika lu pisah lu gak punya apa-apa lo ya itu emang resiko gue. Itu resiko gue gitu. Menurut gue dengan lu pisah harta segala macam itu emang rancangan-rancangan orang sekarang yang tidak beriman ya, sorry to say. Oh sorry nih, ini otak kira gue jalan nih. Nah ini gue demen nih. Nggak, intinya gini, kalau prinsip gue sih, gue nggak mau ngomong lebar kemana-mana. Ya. Intinya memang nafkah itu tugasnya sebagai seorang suami atau cowok. Jadi ya memang udah selayaknya sih gue Itu betul. Makanya itu kenapa gue bilang otak kira gue jalan nih. Sekarang kan kita yang namanya ada orang yang kerja, ada yang usaha, Yes. ya kan? Ya lu pasti maunya yang lebih kan untuk menafkahi keluarga. Agree.
Nah sebenarnya ini pun yang gua ngeliat ya, ada pros and cons tentang kisah harta. Yes. Kalau misalnya lagi usaha, kalau ada apa-apa, istrinya nggak akan terganggu, ya kan? Jadi kayak aset suaminya aja ya. Oh, I see. Ya. Sebenarnya kan, nah ini kan cowok kan, ya ada yang kira pasti kan arah ke sana. Ada yang lebih kayak ini stability buat marriage kayak gimana sih? Oke. Cuma kadang-kadang kan ini nggak dipahami sama perempuan ya nggak sih? Dianggapnya kayak lu nggak percaya sama gua ya. Itu. Ini mau di nama lu doang ya. Itu. Ya nggak sih? Kita tuh berteori tuh gampang banget, kayak bisa harta segala macam. Pada kenyataannya lu bakal ribut masalah itu. Udah Belum apa tuh akad nikah aja udah kayak gitu ya. betul. Percaya sama gua. Itu bakal jadi ribut. Ujung-ujungnya apa? Emang cewek tuh pengennya mega. Ya dia, ya makanya kenapa ada istilah-istilah ngerti gak? Maksud gua, ini gua ngomong agak ofensif ya, tapi kenapa ada istilah menteri keuangan segala macam? Memang kan pada dasarnya cowok itu kan kalau ngapa-ngapain nggak pernah mikir ada ngeluarin duit. Enggak sih. Gue juga termasuk orang yang mikir sih kalau ngapain. Cuma maksud gue Ada ya kayak gitu. iya, gue nggak ngerti. Emang ini kan udah jadi apa ya? Bukan teori ya. Ini udah prakteknya kan cewek itu pegang keuangan rata-rata. Gitu dan ya balik lagi sih. Emang tugas cowok nafkahin kan. Itu. Jadi Itu setuju. iya. Gue setuju banget dengan itu. Makanya gue ngerasa nih. Ya ini nggak semuanya ya. Tapi keberhasilannya rumah tangga, kelihatan banyak duit atau enggaknya, saving money atau enggaknya itu faktor terbesar dari cewek. Gimana tuh? Gue masih belum bisa Gini. ngebayangin tuh. Jadi ini pengalaman gue ya. Nah, Temen gue cowok, dia kerja biasa aja. Penghasilan dia bukan gede. Karena dia punya istri yang bisa ngatur dengan baik, nggak berlebihan, tapi dia bisa hidup apa ya? Berkecukupan. Cukup dalam arti apa sih namanya? Stabil. Iya, established lah gitu. Oke. Satu lagi temen gue, woi GM ya kan? Di aja gue ngomongin langsung lagi GM. Ya maksudnya dia punya Ya, pangkat posisinya udah oke. Posisi udah oke, gaji udah gede lah. Ya, kan? Iya. Habis, ya dia punya istri yang kacau juga. Jadi menurut gue emang, ya gue melihat ini perspektif gue lagi ya, balik lagi. Gue melihat kadang rumah tangga itu urusan duit ya. Kalau kuncinya kalau tuh cewek bisa ngatur tuh biasanya bagus gitu. Karena logikanya duit cowok tuh pasti dikasih ke cewek. Cowok mau ngatur gimana? Mau pelit, mau ngatur dikatain pelit. Kenyataannya kayak gitu. Cowok tuh pasti digituin. Mau bawel dikatain pelit. Ini pengalaman. Ini kan kayak Curhat. curcol dia gitu ya. Dikasih semua, tapi abis kita komplain, lu gak terima lu para cewek lu. Nah, tapi ya dengan kayak gini, ini kan udah kejadian, udah ada yang ngerasain gitu. Yes. Tapi gue mungkin pengen tarik kembali nih gitu ya. Kayak again karena lu sebagai kayak kepala keluarga, yes, ada enaknya dapat pasangan yang bisa seperti itu. Tapi bukannya apa ya, dengan kejadian seperti itu, walaupun kita memberi ke pasangan apa-apa gitu ya, kita juga harus punya simpanan sendiri nggak sih? Kayak punya ada pegangan sendiri, just in case. Agree. Belum lagi ntar misalnya gitu, ya kita kasih ke istri apa, perlindungan apa. Kalau bisa dapat yang boros seperti itu, ya you have to be able to control your finance juga, gitu. Jadi yang pengen gue bilang di sini, itu juga ya maaf ya buat cewek-cewek ya. Lu nggak bisa, gue sebutin pintar, tapi ini bener-bener apa ya, mesti secara terbuka bahwa this is as much yang akan gue beri, ya berkecukupan, tapi ada sisa yang bisa digunakan sama si cowok yang ini, pasangan ini, untuk usaha, untuk backup buat apa. Jadi mesti ada financial planningnya sendiri sih. Kesimpulannya apa? Gue dapat dari sini. Apa tuh? Lu sebelum memutuskan menikah, memang ini harus dikomunikasikan dengan baik. Komunikasi, karena kenyataannya banyak, padahal udah komunikasi nih. Kenyataannya, ketika si cowok itu nyimpen, itu jadi masalah lagi. Lu gak percaya, lu gak ngasih ke gue semua, itu kejadian. Nah itulah hidup, makanya gue bilang, kamu gak sesuai rencana aja. lu salah pilih istri udah. Salah pilih istri udah. Ya makanya bros, lu jangan salah pilih istri sih. Ini penting sih. Ya, tapi balik lagi, makanya ini yang gue agak apa ya, yang menyeramkan, yang tadi yang dibuka gitu, tentang
Sekarang cewek-cewek pada takut, mesti yang ngeliat ini, mesti yang mapan, apa segala macam. Yes, it's very materialistic, tapi ini jadi ujung-ujungnya kayak gini nggak sih? Itu yang membuat mereka jadi kayak, aduh, lu percaya sama gue, ngasih apa sih? Iya. Mereka nggak tahu ya, gue juga takut kali punya cewek tukang selingkuh, punya cewek yang boros, punya cewek yang nggak sayang anak, nggak bisa ngurus anak. Jadi jangan ngerasa cewek doang yang takut kayak gitu, cowok juga Nah, itu banyak. cowok-cowok juga kayaknya pasti banyak deh itu yang worry sih ya. Mungkin kayak tadi kan gue bilang, gue nggak mikir panjang pas lagi gue married gitu dulu awalnya ya. Karena kan mungkin belum pengalaman. Betul. Tapi begitu sudah married baru ya, oh ya ada A sampai Z ini semua ya gitu. Ya, intinya pernikahan tuh kompleks lah. Maksudnya Sangat, masalahnya sangat. banyak banget. Jadi kalau lu sebelum nikah udah banyak ketakutan, mending gak usah kawin. Betul. Sarannya, mending gak usah nikah. Jangan nyusahin orang deh. Jangan ngebebanin orang. Atau milih yang benar supaya Iya. A sampai Z lu nya itu mulus. Betul. Gitu. Lu udah yakin nikah? Kalau enggak, mending gak usah. Ini berlaku buat cewek cowok ya. Buat cowok juga. Lu kalau belum siap gak usah nikah. Kasihan tuh anak orang. Buat cewek juga yang belum siap, jangan jadi beban cowok lu ntar udah nikah. Dipikir gampang apa hidup, anjir gampang kayak gue. Dan kan tadi kita ngomong agak contradicting, Iya, tau nggak ya? iya. Tapi kita agree dong, satu hal komunikasi. Ada satu hal yang kita sebenarnya. setuju, betul. Tadi gue menggarisbawahi kata Om Fik, memilih istri yang benar. Nah, memilih istri yang benar itu maksudnya tipenya, idealnya buat kita atau gimana? Nah itu interesting. Nah, Sekarang kan memang ini buat cowok-cowok ya, ini nggak bisa di-avoid gitu. Iya. Mata kita yang berbicara, yes. ya kan? Brokon banget anjir. Mata kita bicara benar-benar. Tapi kenyataannya sebenarnya ya, ini mungkin buat sharing buat yang pada belum pernah gitu, belum pernah menikah. Ya, yang mungkin yang penting itu lebih ke chemistry ya. Kita nggak, we cannot avoid ya, we look for someone appealing, someone sexy pasti mau dong gitu ya. Tapi ya dilihatnya ini chemistry-nya jalan apa enggak. Kita nggak usah ngomong cocok dari segi logisnya dulu deh. Lu bisa nyambung apa enggak? Saling fulfilling apa enggak? Kalau enggak ya selamanya hidup lu akan berasa kayak kenapa ya? Padahal ya salah lu sendiri gatel mau sama dia. Gak usah lanjutin daripada lu menyesal seumur hidup. Wah. Horor. Anjir. Menjawab nggak? Tapi gua juga punya pandangan kalau ini. Gimana? Menurut gua gini. Tadi selera ya? Selera. Ya. Menurut Tipe gua- ideal apa? Iya, tipe ideal ya. Menurut gua tipe ideal itu bisa karena gini. Apa Ini maksud lu? nggak kelihatan di kamera aja. Jadi menurut gua gini, tipe ideal itu kan masing-masing beda ya. Betul. Sesuai selera masing-masing. Intinya gini kayak apa yang lu butuhkan ya lu cari. Ya. Cari sesuai kayak apa yang lu butuhkan. Jangan lu nyari sesuatu yang karena nafsu kita kayak secara visual oke, ya kan? Padahal ada satu sisi yang lebih penting lu nggak mikirin gitu. Jadi intinya ya lu need apa? Needs lu apa? Butuhnya apa? Dari pasangan lu tuh apa? Kayak contoh misalkan gua butuh cewek ya gua secara visual nggak usah yang terlalu cantik lah misal. Dibuka ya itu penting sih bagi gua nomor satu. Ya maksudnya ya oke lah visual ya. Setelah itu apa turunannya kayak ya lu butuh cewek yang clingy, kan ada yang suka cewek clingy, ada juga yang suka cewek mandiri yang nggak manja gitu, maksudnya bebas gitu, Ya, yang masih ya. bisa Itu benar banget, itu benar banget. Ya lu butuhnya apa, lu tanya sama diri lu sendiri gitu. Jangan karena lu suka visualnya oke lu pacarin padahal lu kesiksa kemana-mana dikintilin padahal lu nggak mau ya. Dan juga jangan kalau misalnya udah milih, udah tahu kayak gitu, ntar penyesalan. Benar. Nah itu. Karena kan ada yang, nah ini mungkin bisa ujung-ujungnya nih, yang tadi pembicaraan gue itu kan, yang ini ceweknya kok lebih mandiri, kok ceweknya bisa lebih apa tuh, dapat nafkah lebih gitu. Iya. Ini biasanya ya correct me if I'm wrong, itu dapat kalau dia si cowoknya ini, laki ini mencari pasangan yang mandiri, independen, Yes. ya kan? Ya itu resiko. Resiko dan lu Punya emang pikiran udah sendiri harus- juga. Gitu. Dan lu dari awal udah harus tahu itu kan, bener gak sih? Ya kan, cewek tuh ada dua tipe kan, tipe yang bergantung ke kita, mau Yeah. anja segala macam, lu kemana-mana akan dikintilin. Ada yang memang mereka punya Bisa diri sendiri, iya. bisa Ya sendiri. itu lu harus butuhnya kayak gimana? Intinya kayak gitu. Jangan lu udah iya aja, taunya lu nyesel ntar. Ya itu penting sih. Menurut gua Berarti penting. mendahului kebutuhan atau gengsi. Wah kalau gua kebutuhan sih. Gue setuju di kebutuhan. Kebutuhan ya. sih. Tapi emang ada masanya sih Om. Jujur gua waktu umur masih belasan ya. Gengsi sih. Gua pengennya yang ya kan bahasa punya cewek itu Belasan. ya kan gua dulu gitu lah ya.
Maksudnya Pak, bener-bener gue sempat gue gengsi. Ya. Gue pengen punya pasangan yang ketika gue kenalin ke orang-orang, ke teman gue atau gue ajak kondangan dalam tanda kutip, orang kayak lihat anjing cewek gitu. Dulu ya. Sekarang enggak. Tapi itu benar sih. Bener. Gitu. Ya karena kan dulu kan mau punya pasangan ya. Iya, karena gue belum mikir sampai ke harus nikah atau apa. Itu kan yang jujur. pacaran. Iya. Karena yang dulu pasangan. Iya, makanya kan. Tapi kan gue jujur kan, ini bloko juga kan. Yoi, Kalau lu yoi. masih lu jangan percaya sama cowok-cowok muda ngomong mau serius enggak ini. Itu bohong banget. Otaknya yang lain yang dipakai. Kan, lu gak usah percaya deh mau cowok-cowok yang masih umur belasan itu ngomong mau serius apa. Cinta gak sama indah deh. Itu bohong, bullshit. Jadi gue ngomong apa adanya gitu. Ya, boys with the boys gak sih? Udah tua aja masih kayak anak-anak cowok. Iya. Setuju gak? Setuju banget. Iya, maksud gue ya jangan kemakan omongan manis kita lah ya. Kita lagi. Oh, pengalaman kita kan beda. Makanya kita sharing-sharing kan. Sama deh kayaknya. Setelah itu dibahas saja. Iya, bener ya. Itu gak ada Lanjut. jadi Panjang. Jadi intinya kita sebagai cowok gitu Iya. ya. Sebenarnya banyak itu yang nggak terungkap gitu Iya, kan. iya. Kelihatannya harus karena ya sekali lagi kan tadi yang bilang ya harusnya kan kepala keluarga kayak gini, Iya. cowok harus kayak gini. Iya. Kan seharusnya. Tapi dalam perjalanan itu, proses itu sebenarnya kan banyak yang di dalam yang nggak keluar, nggak kelihatan, ya nggak kelihatan. Tapi satu hal sih, gue pengen nanya ini om, lu. Lu paling menghindari tipe cewek yang kayak gimana? Ini kan sebenarnya ini fun fact sih. Setiap bros, setiap cowok ini punya satu red flagnya cewek, benar gak sih? Oke. Rambut gue cewek yang paling red flag bagi lu tuh yang kayak gimana? Oke, gue mungkin agak unik nih ya. Iya. Karena mungkin something to do dengan ada defect mungkin di bagian pendengaran gue. Jadi kalau gue ketemu satu cewek yang suaranya nungkik yang lagi gitu, pusing, gue gak bisa. Oh yang manja-manja begitu? Bukan soal aja, yang suaranya cempreng dan tinggi nadanya. Oh. Gue pusing, gak Lu bisa. gak suka yang kayak gitu ya? Gue nggak bisa. Itu walaupun secakep gimana, sebaik gimana pun gue yang sorry, gue mendingan yang kalian daripada kepala gue pusing terus. Nggak tahu. Nah itu dari gue. Iya. Kalau dari lu? Kalau gua secara ya pasti lebih ke intelijensi ya, itu udah umum lah. Ketemu cewek goblok gua udah itu udah nggak bisa Itu tapi ada satu sih, apa-apa materi, apa-apa duit, apa-apa dihitung, itu gua gedek. Gini ya, mungkin bagi gua cowok curcol gua tuh tahu gitu porsi sebagai cowok adalah gua bakalan kerja keras buat lu mati-matian meskipun lu gak punya apa-apa gua bakal usahain. Tapi kalau lu dari awal-awal udah ngomongin lu duit lah ya udah nggak mau, karena gua tahu ketika kita nggak bisa apa-apa ditinggalin sama yang kayak gitu, jujur ditinggalin. Gua cuma tuh cuma satu, butuh respect dari cewek nih. Lu support, gue bakalan mati-matian dari duit. Udah. Ya, pendamping yang benar-benar yang no matter, kan kali bilang ya for better or worse kan yang namanya marriage. Iya. Ya selalu ada support. Iya. Ya intinya kalau lu mau ngomongin materi, ya lu nyari aja anak orang yang udah kayak 7 turunan, udah aman hidup lu. Lu cari kakek-kakek tua aja. Iya, kakek tua nih kayaknya yang setahun lagi atau 6 bulan lagi mokat baru kawinin aja gitu. Orang yang punya perusahaan aja bisa down ya. Hidup realistis saja orang. It's a sad fact, gitu. Maksudnya- Walaupun nggak semuanya kayak gitu, Yes. tapi ya sadly banyak ya sekarang ya makin banyak ya. Iya. Gue jujur gue mendingan sendiri sampai gue mati daripada harus ketemu cewek kayak gitu bener. Gue sih enggak. Karena gue punya pengalaman buruk guys. Itu kan kita ceritanya Itu bebarengan, kita beda aja. aja, ceritanya beda. Jadi bener, gue bisa bilang terkutuk lah oleh kaum yang duit mulu aja di otakku. Dikira itu doang nyelesain masalah, nggak juga. Memang kita punya duit, kita bisa nyelesain banyak masalah. Tapi nggak semua masalah itu selesai sama duit. Jadi gitu. Ya, especially tentang emotional stuff. Yes. Karena cukup itu beda-beda indikatornya. Ada yang punya duit 100 juta udah dibilang banyak duit. Ada yang bottom line-nya di 1 miliar. Ada yang bottom line-nya di berapa triliun. Ya, Beda-beda. Banyak orang yang cuma duitnya tabungan puluhan juta udah ngerasa cukup, ada. Makanya Nah, lu cukupnya gimana?
Gue sih 1 M minimal. Aminin aja dulu. Bahkan 1 triliun juga nggak cukup bagi gue untuk menguasai dunia ini. Jadi kayak gitu lah maksudnya. Apa ya? Ngambil sudah empire ini. Wah, iya. Tapi bener banget, maksudnya gue paling keren banget sama cewek-cewek yang gitu banget. Maksud gue itu nggak usah diomongin deh. Ya. Itu lo pasti diusahain, kecuali lo ngeliat gue sebagai cowok nggak ada usaha baru tinggalin fair. Itu kan kalau gue udah kerja, gue punya penghasilan ya, wah gue nggak pantas sih gitu kalau gue. Ya lu terserah lu mau kaya kayak mau enggak, gue nggak peduli, gue dapet cewek, mau cewek mau lu nggak punya duit juga. Kalau gue seret gue nikahin, nggak butuh gue nggak ada. Lu harus dari keturunan enggak, yang penting lu baik. Itu cowok, cewek nggak bisa kayak gitu. Gue sekarang gue yang Tapi lu setuju juga bro? Setuju juga? gue setuju, Iya. tapi not fully karena Iya, sekali lagi iya, kan iya. nggak semuanya ya, Iya. sekali lagi gitu. Dan makanya ada untuk ini sebenarnya gimana ya? Untuk mencegah ini semua itu kan ke-trigger atau terpicu karena memang ada kekurangan, makanya keluar negative thinking. Belum lagi ada satu dari social media kan. So there are certain ways sebenarnya kita sebagai cowok-cowok bisa asal kita berusaha, tapi bukan dari usaha doang, hasilnya pun itu penting. Yes. Ya itu ya dari masing-masing cowok ya, mesti berusaha apa, lu mau usaha, mau dagang, mau kerja, ngejar karir apa. Ya intinya sih asal kalau lu mau, itu bukan bisa nggak bisa. Gitu aja. Benar. Dan Ya, yang orang tua yang ngomongnya. iya. Tapi gue mau nambahin nih, bijaknya gue. Banyak cowok-cowok yang ngelakuin hal-hal kejahatan itu gara-gara pressure dari pasangannya. Dia kemampuannya segitu aja, tapi karena dia dituntut terlalu banyak, dia akhirnya Tuntutannya. ngelakuin. Yes, itu tuh bahaya juga. Maksud gue kan, jadi akhirnya sebenarnya komunikasi sih sebenarnya. Komunikasi dan kesetujuan bersama. Yes, persetujuan bersama. Bukan kesetujuan, persetujuan bersama. Kesetujuan. Kau kesetujuan apa ya? Enggak, gue gak ngerti. Itu bahasa Arab asli. Dari mana nemunya? Kesetujuan. agreement lah. Ya, oke, Agreement. agreement di awal ya. Ya. Jadi gak cuma gawe aja, lu juga menjalin hubungan harus ada agreement di awal. Itu yang mengurangi resiko nantinya lu bakal berantem sih. Gitu kan. Udah gila. Obrolan. Pertanyaan terakhir, Bro Heri, Apa bro? takut menikah lagi? Oh tidak dong. Lagi. Emang ini dibongkar loh ya di awal-awal goblok. Gimana ceritanya? Enggak, ntar aja.